Peletakan batu pertama semoga besar banyak manfaatnya, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, Allah meletakkan di dalam diri manusia nurani yang mengakui setelah diletakkan oleh Allah, setelah diciptakan oleh Allah, diletakkan Allah, Allah menanyakan alastu bi rabbikum, maka menjawab semua qalu bala. Bukankah aku ini Tuhanmu? Maka menjawab arwah-arwah, benar engkau adalah Tuhan kami. Benar engkau adalah Tuhan kami. Ini peletakan batu pertama yang berada di dalam diri manusia. Maka pertama yang ditanam, yang berada di dalam manusia setelah manusia dibungkus, diturunkan ke dunia, dibungkus dengan badan kasar ini. Jadi tanaman itu atau biji-bijian itu terpendam ada di dalam, sehingga Allah menurunkan para nabi-nabi untuk menggali, yang mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia ini mengakui adanya Sang Pencipta, mengakui keesaannya, mengakui adanya Sang Pencipta. Maka para nabi-nabi mengingatkan dari pertama dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi akal ini yang mencari, ini yang mengakui, ini yang mencari tanda-tanda adanya Sang Pencipta, tanda-tanda bukti-bukti keesaan, bukti-bukti kekuasaan, bukti-bukti kebesaran Sang Maha Pencipta. Ini yang mencari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini yang membaca. Tapi di sini yang merasakan. Jadi bila dilihat langit ini tidak ada tiangnya, ada bulan, ada matahari, ada bintang. Tidak ada orang yang mengakui ini hasil gotong royong manusia, tidak ada. Bikin bulan, menciptakan bulan, matahari, tidak ada. Manusia tidak akan mampu menciptakan matahari, bumi, bulan dan sebagainya. Pasti ini yang mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Ada langit di atas langit, ada langit lagi di atas langit, ada langit lagi, terus dan seterusnya. Allah yang menciptakan, ada yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang satu dengan yang lain. Adanya alam ini saling melengkapi, ada angin, ada air, ada tanah, satu dengan yang lainnya, bintang, semua alam ini saling melengkapi, sehingga bisa dipakai oleh bermacam-macam juta makhluk. Allah yang menciptakan alam, Allah yang menciptakan waktu, zaman, makan, tempat, yang menciptakan segala tempat.
baik tempat itu zahir atau batin, alam zahir, alam batin, alam mimpi, alam dunia, alam mimpi, alam barzah, alam akhirat, semua Allah yang menciptakan. Semampu apapun makhluk tidak akan mampu, karena kemampuannya kemampuan pemberian yang terbatas. Maka ini yang merasakan bahwa ini ada sang pencipta, yaitu para nabi-nabi diturunkan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Rabbul Alamin. Makanya di dalam sholat selalu dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalam sholat selalu dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah. Siapa Allah? Rabbil Alamin, yang memiliki semesta alam. Rabbil Alamin, yang mengatur semesta alam. Rabbil Alamin, yang memelihara semesta alam sampai waktu yang ditentukan sendiri oleh Allah. Rabbil Alamin, manusia ini dari kecil sampai muda, dewasa sampai sepuh, nanti pindah ke alam barzah. Diatur Allah, yang mengatur, Allah yang memelihara. Ada pohon-pohon mulai kecil sampai besar, nanti mati diganti dengan yang lainnya. Allah yang mengatur, Allah yang semua, Allah yang mengatur, Allah yang memelihara. Rabbil Alamin, yang menguasai semesta alam. Rabbil Alamin, sengaratone setuju alam. Ini Allah yang menguasai, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki, Allah yang memelihara. Baik mulai Khabir, Allah mempunyai nama Khabir, yang mengetahui dari besar sampai serinci-rincinya, sedetil-detilnya, maha teliti mengetahui serinci-rincinya. Kita ini punya otak di dalam ini yang isinya, urat di dalam ini jutaan. Allah ini yang mengatur sedetil-detilnya, serinci-rincinya. Di dalam diri kita ini ada urat, ada yang bermacam-macam. Allah semua yang mengatur. Makanya dipuji setiap salat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah Rabbil Alamin, yang mengatur, yang memelihara, yang menguasai semesta alam. Selain Allah ini alam, malaikat alam, bumi alam, kursi alam, arsy alam, semua alam, langit alam, alam yang mengatur Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Misalnya kita bisa bangun ini, bangun itu, siapa yang memberi kemampuan? Yang memberi kemampuan siapa? Yang memberi hidup. Siapa yang memberi kemampuan kita bisa bergerak, memberi daya? La haula wala quwata illa billah. Siapa yang memberi daya? Daya mendengar, daya melihat, daya berucap, daya bisa minum makan sehingga bisa menelan air, menelan makanan. Diberi daya kemampuan. Daya menghirup udara, ini daya berpikir. Sehingga kalau bisa berbuat seperti ini karena daya semua yang memberikan Allah, yang mengadakan Allah, kita bisa berbuat seperti ini, bisa bikin bangunan ini. Makanya yang dipuji Allah karena kemampuan semua yang ada, pemberian Allah. Maka dipuji, yang dipuji Alhamdulillah. Melihat ada orang, misalnya kita ini mempunyai kelebihan, kecantikan misalnya, atau ganteng, elok dan sebagainya. Siapa yang memberi ganteng, memberi cantik? Allah. Maka yang dipuji Allah. Kita sehat, siapa yang memberi kesehatan? Siapa yang memberi wujud? Allah. Maka yang dipuji Allah. Hanya namanya, kita yang melaksanakan, kita hanya namanya, tapi yang memberi daya kekuatan semuanya Allah. Maka yang pantas dipuji
Allah. Maka dari itu orang mukmin bila imannya sudah menengah ke atas, sudah menengah, dia lebih senang memuji Allah daripada memuji dirinya sendiri. Sibuk dengan memuji Allah, sibuk dengan memuji Tuhan, memuji Allah daripada memuji dirinya sendiri. Biasanya kalau orang masih imannya tingkat menengah ke bawah, dia melakukan, mempunyai perbuatan, mempunyai jasa, itu saya, itu saya. Kalau tidak ada saya, itu saya, yang itu saya. Selalu mengatakan saya, mengatakan aku. Sehingga lebih perhatian kepada akunya daripada yang memberi kemampuan, yaitu Allah. Tapi orang mukmin yang menengah atas, Allah, alhamdulillah saya diberi kemampuan, bisa membangun ini, bisa memperbaiki ini, tetap Allah yang dipuji. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya di setiap sholat, alhamdulillahi rabbil alamin. Maka itu pertama, peletakan batu pertama, membongkar ini di dalam yang diletakkan ini supaya dikuatkan. Maka itu membangun agama di dalam diri kita. Pembangunan pertama, peletakan batu pertama, pondasi pertama yang harus dibangun, yang harus dikokohkan di dalam diri kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu, saya mengakui. Asyhadu, saya percaya. Asyhadu, saya membenarkan. Asyhadu, aku membenarkan. Asyhadu, aku percaya. Asyhadu, aku mengakui. Asyhadu, aku menyatakan. Ini pernyataan, syahadat itu pernyataan. La ilaha illallah, kayak bersaksi, menyatakan, memberi pernyataan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah itu bukan Tuhan, karena ada batasnya. Makhluk walaupun kuasa, makhluk ciptaan ini kuasa seperti apapun tetap terbatas. Malaikat mempunyai kekuasaan, kemampuan yang luar biasa, tapi tetap terbatas. Kalau Tuhan, dia mempunyai kekuasaan, mempunyai pengetahuan yang tidak terbatas. Setiap makhluk ada permulaannya, ada akhirnya, tapi Allah ada tanpa permulaan, tanpa ada ujung akhirnya. Setiap yang masih ada ujung akhirnya, itu namanya ciptaan makhluk, karena ada ujung akhirnya. Sakit makhluk, kuat lemah kuat makhluk. Jadi kalau sang pencipta, kalau Tuhan tidak pernah lemah, tidak pernah sakit, tidak ada batasnya, tidak ada ujungnya. Allahumma shalli ala Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Ini peletakan batu pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Makanya Allah al-wahidul wa ilahukum ilahu wahid. Wahid artinya satu. Satu, wahid, itsnin, salasa, wahid. Wahid artinya satu, selalu menomorsatukan Allah. Jadi kepentingan ini dan itu harus karena Allah, harus menomorsatukan Allah. Saya mau berbuat seperti ini, yang mana yang diridhai Allah? Pasti milih yang diridhai oleh Allah. Saya sekarang punya acara di sana saya yang undang orang kaya, di sini orang miskin. Oh, saya datang ke orang miskin. Mengapa datang ke orang miskin? Undangannya bersamaan. Mengapa datang ke orang miskin? Karena kalau orang kaya mau mengadakan acara 10 kali, 20 kali dia mampu. Tapi kalau orang miskin mau mengadakan acara, dia uang sampai 2 bulan, 10 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dia ngumpulkan.
Dan kalau didatangi dia lebih bahagia, lebih senang. Maka dari itu Kanjeng Nabi bila diundang orang miskin, pasti dia menepati waktunya, tepat waktu. Idza da'ahul miskinu ajabah. Lebih memperhatikan Kanjeng Nabi Muhammad. Coba lihat para kiai-kiai, para sesepuh, para ulama, bila bareng, waktunya bareng, ini orang fuqara masakin, ini orang kaya, pasti orang fuqara masakin yang didatangi dulu, karena waktunya bersamaan. Mengapa? Karena ini lebih dicintai. Ya datang dini, karena orang miskin harus lebih diperhatikan. Misalnya kalau tidak melihat agamanya, tidak melihat kekuatan agamanya, manfaat, hanya melihat antara miskin dan kayanya, pasti yang miskin didatangi lebih dahulu. Karena apa? Mengapa demikian? Karena selalu memilih yang lebih disenangi Allah. Karena apa? Allah wahid, harus menomorsatukan Allah subhanahu, jangan dinomorduakan. Karena kita hambanya Allah, selalu menomorsatukan yang diridhoi oleh Allah atau yang lebih diridhoi oleh Allah. Kalau tidak, ya harus terus banyak baca istighfar, minta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina. Demikian juga sampai hal-hal yang lain. Ini wahid satu. Kalau ahad, satu-satunya. Qul huwallahu, satu-satunya. Allahus samad, tempat bersandar, tempat puncak tujuan harapan. Bergantung kepadanya, semua bergantung kepadanya. Puncak segala harapan. Artinya ahad, sahad, satu-satunya. Satu-satunya yang menjadi puncak semua harapan makhluknya. Karena bergantung kepadanya semua. Karena semua hidup ada ini karena ada sentrongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bergantung. Maka satu-satunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau wahid menomorsatukan kita ya. Kalau ahad memang satu-satunya. Tumpuan harapan kita ini. Tumpuan doa kita, tumpuan harapan kita. Kita mempunyai harapan, kita mempunyai zahir, kita mempunyai batin yang bisa menyempurnakan sampai ke akhirat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jalannya sudah diberikan oleh Allah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuntunannya telah diberikan oleh Allah, Al-Quran. Contohnya sudah diberikan oleh Allah, pembimbingnya sudah diberikan oleh Allah, Kanjeng Nabi Muhammad, para sahabat, para wali-walinya Allah, ulama-ulamanya Allah, pewaris-pewarisnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu, aku bersaksi, asyhadu, aku percaya, asyhadu, aku mengakui, asyhadu, aku membenarkan, asyhadu, aku menyatakan bahwa Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi Muhammad utusan hamba Allah dan utusan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ini peletakan, ini pondasi, ini peletakan batu pertama. Kalau tidak ada dua kalimat syahadat, dia bersedekah, dia beramal, di dunia ada manfaatnya. Orang bersedekah, menolong orang, membantu orang, ada manfaatnya semua. Tapi di akhirat tidak ada balasannya. Karena di sini tidak ada dua kalimat syahadat. Dia membantu orang, tidak ada. Kalau tidak ada syahadat, tidak ada karena Allah. Membantu orang bersedekah, membangun ini semua. Sampai di akhirat mana katanya orang-orang ada pahalanya kalau berbuat baik di dunia. Iya, kalau berbuat baik karena aku, karena Allah. Kamu berbuat baik karena dirinya sendiri, ya kamu sendiri yang membuat pahala. Kamu berbuat baik karena manusia, minta balasan kepada manusia. Tapi kalau kamu berbuat baik karena aku, karena Allah, maka Allah yang akan membalas. Maka itu jangan menomorduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Menghibur orang, menolong orang, semua mengajar, mengaji,
membangun dan sebagainya, karena Allah. Harus sejalan dengan syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Ada karena Allah ada, tapi menyimpang dari tuntunannya Rasulullah tidak diterima juga, karena tidak sejalan dengan asyhadu anna Muhammadar, sejalan dengan la ilaha illallah, sejalan dengan Muhammadur, karena Allah, lillah, wa fillah, billah, terserah tergantung tingkatannya. Allah juga karena Allah, dan sejalan dengan Muhammadur Rasulullah, tidak menyimpang dari Muhammadur Rasulullah. Mohon salli ala Muhammad. Kemudian memberi manfaat karena Allah, tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah, dan memberi manfaat. Itu yang dinamai amal soleh. Amal soleh, apa amal soleh ini? Ciri-cirinya 3. Kalau ada 3 di dalamnya, itu dinamai amal soleh. Kalau ada ciri yang 3 ini, itu dinamai orang soleh. 1, karena Allah. 2, sejalan dengan tuntunannya, tidak menyimpang. 3, memberi manfaat kepada yang lain, tidak memberi mudarat. Bikin musola, bikin masjid karena Allah. Rasulullah memberi tuntunan di masjid, cuma dibangunnya di tengah jalan, tidak beri manfaat. Itu tidak menjadi amal saleh, karena bukan di tempatnya. Allahumma sholli ala Muhammad, yang beri manfaat. Misalnya memberi nasihat kepada orang, tapi caranya membentak-bentak. Saya menasihat, memberi nasihat kepada orang, cuma caranya membentak-bentak, marah-marah, membentak-bentak. Itu bukan nasihatnya bagus, tapi membentaknya itu menyakiti hatinya orang, bangkrut. Nasihatnya sekian, tapi menyakiti sampai sekian. Itu bukan menasihati, lebih banyak menyakiti daripada. Jadi yang dinamai amal saleh karena Allah, sejalan dengan tuntunan, memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Itu namanya amal soleh. Sehingga kalau terus menerus di dalam hidupnya lebih banyak sampai 50% ke atas, itu dinamai orang soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Makan karena Allah. Saya makan untuk kekuatan nanti untuk mencari nafkah sebagai tanggung jawab saya kepada istri dan anak. Saya makan untuk kekuatan, untuk mengaji, untuk ibadah dan sebagainya. Itu jadi amal soleh. Tapi kalau makan hanya untuk kenyang saja, ya sampai di sanalah pangkatnya. Tidak sampai tembus niatannya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga manfaat, semoga barakah. Manfaat, barakah. Ini peletakan batu pertama, ini bangunan. Kalau di sini 2 kalimat syahadat, pondasi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka para sahabat ini, para sahabat karena syahadatnya ini kuat, karena syahadat ini, syahadat masuk ke rukunnya Islam, syahadat masuk ke rukunnya iman. Karena ada iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Di rukun Islam yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi diucapkan dengan lisan, dibenarkan dalam hati, harus dibuktikan dengan perbuatan. Mana buktinya? Sholli ala Muhammad. Seperti orang punya istri, saya cinta kepada kamu deh, saya sayangku untukmu, cintamu untukmu, kepada istrinya, tapi tidak ada nafkah, hanya tidur saja, nafkahnya tidak ada. Itu namanya tidak cinta sungguhan. Kalau orang cinta pasti tanggung jawab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, harus dibuktikan dengan perbuatan. Kata orang, kalau memang kau cinta kepadaku, minta kepada orang tuaku, datang, belikan ini, kalau mampu belikan ini nafkah. Itu namanya cinta.
Jadi kita syahadat ini harus dibuktikan dengan perbuatan, diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, harus dibuktikan dengan perbuatan. Pertama kali yang wajib, apa yang pokok yang wajib? Sholat. Ini mulai tiangnya dibangun, ada tiang sholat, sehingga selalu masuk waktu zuhur kita hati ini selalu mengagungkan kebesaran Allah. Allahu Akbar. Mau rukuk, mau bergerak, Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Mau bergerak, Allah. Mau diam, Allah. Mau bergerak lagi, Allahu Akbar. Mau bergerak, Allah. Mau diam, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Selalu hati diajari untuk selalu mengagungkan kebesaran Allah. Setelah duhur masuk waktu, setelah duhur kita sholat duhur, kumpul lagi dengan manusia, mulai kumpul dengan makhluk, kumpul dengan alam, sehingga karena cinta kepada Allah harus berada di atas segala-galanya. Maka waktu asar setelah kumpul, takut supaya tidak turun, supaya tidak terlalu cinta kepada dunia, orang senang boleh, tapi jangan sampai kelewatan. Maka waktu asar diingatkan lagi agar hatinya selalu mengagungkan kebesaran Allah, dihidupkan, terus diperbarui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kumpul dengan anak, kumpul dengan teman dan sebagainya, punya uang, punya ini, bekerja semua ini, takut sampai lebih senang kepada uang daripada kepada Tuhannya, sehingga uangnya tidak disalurkan sejalan dengan ridhonya Allah. Diingatkan maghrib lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, agar Allah menjadi segala-galanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Isya juga Allahu Akbar. Mau tidur, mau sholat Isya, Allahu Akbar. Malam tidur, bangun tidur subuh, bangun tidur subuh, ingat lagi, baru bangun tidur bersuci, kemudian Allah Akbar. Ini selalu supaya terus diperbarui, hati ini harus terus diperbarui agar selalu mengagungkan kebesaran Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga Allah tidak dinomor duakan, apalagi dinomor tigakan, harus dinomor satukan. Ini sholat, ini pembuktian. Setelah sholat, bangunan fondasi sudah, tiang-tiangnya sudah, sholat. Setelah sholat ada zakat. Sholat ini lambang hubungan bagus kepada Allah lewat kanjeng Nabi Muhammad dan orang-orang yang saleh. Maka ada wa ala ibadillah bisalihin. Kemudian ada zakat, ada zakat, ada sedekah, infak, itu sedekah, zakat, lambang hubungan bagus kepada manusia. Jadi kalau orang pelit, itu tidak bagus hubungannya kepada manusia. Diberi wibawa, ngajak, ayo saya minta foto dengan sampean, wah jangan, enggak usah, itu pelit juga. Jadi sedekah, zakat, sedekah itu lambang hubungan bagus kepada manusia. Makanya orang mukmin lebih senang memberi daripada mengharap dari orang lain. Kalau sudah lebih banyak mengharap dari orang, itu belum stabil masih dirinya. Nah, di sininya masih belum stabil, karena selalu banyak mengharap dari orang daripada memberi. Tapi kalau sudah iman tingkat menengah, selalu dia lebih senang memberi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi zakat ini lambang punya harta ini tidak dipakai sendiri, dibagi-bagikan.
walaupun tidak semua, hanya sedikit yang wajib. Sedekah itu dibagi-bagikan, ada zakat, ada sedekah dan sebagainya. Semoga manfaat. Dan juga ada puasa, ini pembuktian. Ada haji supaya berkumpul, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bersuku-suku yang bahasanya bermacam-macam, disatukan semua seperti mayit, hanya memakai dua kain putih di atas, putih di bawah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Bermacam baju, bermacam orang, semua kepada Allahnya. Seperti orang mati dibungkus dengan dua kain kafan yang putih. Haji umroh, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Bahwa Muhammad. Jadi ada persatuan datang ke Mekah itu untuk mewakili orang-orang yang ada di kampungnya, mewakili orang yang ada di desanya, mewakili orang-orang yang ada di kabupatennya, mewakili dari orang yang ada di pulaunya, mewakili orang-orang yang berada di negerinya. Jadi kalau orang ke Mekah itu selain melaksanakan perintah Allah haji, sekaligus mewakili rakyat yang di belakangnya. Makanya dinamai wifdullah, wifdullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya orang ke Mekah itu bukan hanya mendoakan dirinya sendiri, keluarganya, anaknya, pasti mendoakan orang-orang yang di kampungnya, di desanya, negaranya, pasti didoakan. Karena dia mewakili orang yang berada di daerahnya. Kemudian tidak mendoakan yang lain, itu juga pelit. Kalau doa ya Allah saya, ya Allah saya, yang lain tidak didoakan, itu pelit juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan orang mendoakan itu tidak ada apa ya katanya orang, tak ada bencana. Iya, tak usah pakai modal doakan. Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi orang-orang berhaji itu sekaligus mewakili orang-orang yang berada, karena di daerahnya ada yang tidak haji dan sebagainya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan sampai ke perbuatan-perbuatan yang lain, berusaha karena Allah, datang ke ladang, datang ke laut, cari ikan, datang menanam padi, menanam sembah dan sebagainya, itu karena Allah. Dimulai dengan bismillah. Saya bekerja, saya berangkat mau ke pasar, sebagai tanggung jawab saya kepada Allah. Allah dilihat untuk memberi nafkah istri, anak, keluarga. Allah tetap dilihat, sehingga walaupun ke pasar seperti dia jalan menuju masjid, karena yang dilihat tetap Allah. Tapi kalau bekerja karena bersaing, ya seperti itulah derajatnya, pangkatnya dia. Tapi kalau karena Allah, dia mempunyai nilai dirinya indallah subhanahu wa ta'ala. Ini penting karena Allah, karena Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Menolong orang karena Allah. Jadi kalau orang menolong, membantu orang karena Allah, enak. Enaknya apa? Senang. Walaupun yang ditolong tidak ingat kepada kita, tidak berterima kasih kepada kita, tidak masalah. Karena akadnya kita dengan Allah. Saya menolong karena Allah. Orang terima kasih, tidak terima kasih, ingat, tidak ingat, tidak masalah. Karena kita nolongnya karena Allah, membantunya karena. Kadang-kadang mau membalas ini sebagai balasan saya kepada sampian, balasan saya kepadamu karena kamu pernah nolong saya. Oh, enggak usah ribut, karena saya menolongnya dulu karena, membantunya karena. Coba kalau nolong tidak karena Allah, setelah menolong kemudian yang ditolong tidak ingat, oh itu saya yang dulu nolong, sekarang tidak ingat ya, awas ya. Itu namanya kalau tidak karena Allah. Itu tanda bahwa nolongnya karena fulus, karena duit, karena PC, karena uang, karena kepeng. Tapi karena Allah, ingat, karena saya, Allah yang akan menghargai. Tidak ada, tetap baik, tetap bagus. Mengangkat bawahan saya angkat, kemudian setelahnya tidak ingat sama saya. Itu saya dulu nolong, tidak ingat. Itu namanya angkat bawahannya tidak karena Allah. Seperti itulah orang-orang yang kotor masih ya. Semoga kita diselamatkan oleh Allah. Jadi
jadikanlah Allah segala-galanya, jadikan Allah sebagai harapan kita segala-galanya. Qul huwallahu ahad, Allahus, jadi puncak harapan kita. Terus belajar dan terus belajar, terus dikokohkan kita ini, hati kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga manfaat. Ini bangunan. Sekarang peletakan pertama ini harus dimulai dengan bismillah. Allah mengirim surat kepada manusia lewat kanjeng Nabi Muhammad. Surat Fatihah namanya, dimulai dengan Ada surat lagi, yang mana surat Al-Ikhlas dimulai dengan Ada surat Yasin dimulai dengan Itu surat-surat cinta, surat-surat penghormatan, surat-surat dari Allah supaya menjadi orang. Itu surat dimulai dengan bismillah. Mau makan, bismillah. Siapa yang memberi rasa bisa tahu manis, kecut dan sebagainya, yang memberi Allah. Siapa yang menumbuhkan semua ini? Bumi siap untuk menumbuhkan, ini Allah semua. Kemudian yang memberi kekuatan daya, Allah semua. Terus bila mau makan, mau tidak membaca bismillah, itu tidak sopan namanya. Tidak sopan kepada sang pemiliknya, sang pemberinya. Siapa? Makanya bismillah, saya memulai dengan nama Allah. Kalau mau berjalan dari rumah, bismillah, saya bersama Allah. Kalau mau baca Al-Quran, bismillah, atas nama Allah. Itu maknanya ba itu macam-macam. Kadang ba maknanya atas nama. Kalau mau baca bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah, ya. Kalau makan, bismillah, dengan nama Allah, saya memulai. Jadi kadang-kadang ba itu bisa apa katanya yang mau make, kadang maknanya dengan nama Allah, kadang-kadang maknanya atas nama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa bersama, saya bersama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga manfaat, semoga barakah. Dibangun-bangun dimulai dengan bismillah. Karena nanti bila meletakkan betul semua ini, bumi semua miliknya Allah, dan kita bisa mencari ini semua yang kita gunakan untuk mencari kemampuan diberikan oleh Allah. Hidup kita semua, jadi yang harus ditawar bismillah. Dalam letakkan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu ketika Nabi Ibrahim membangun Baitullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga apa yang saya sampaikan manfaat. Semoga apa yang saya sampaikan manfaat. Ini pentingnya orang membaca sholawat. Allah Muhammad, Allahumma, Allahnya Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi, ya Tuhanku, sholli ala Muhammad. Sallallahu Allah ala Muhammad. Kalau baca sholawat pasti yang disebut Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, agar mengalir yang diberikan, yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Muhammad, agar mengalir kepada kita, zahir batin, sampai dunia akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Bersama sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oh, pindah ke bawah. Alaihi wasallam.
ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, ali mursil wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tasfihu biha al-qulub wa tantaliqu bin nusuk wa tarinu bi su'uq ala alihi wa sahbihi man ilahi mansur. Allahumma shalli wa sallim ala nurillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-mushaffa 'inda Allah fi kulli halin fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والاخره وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم انا نسالك فهم نبينا وهدي المرسلين. اللهم اعطنا يوم القيامه شفاعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا شفاعه الا شفاعته وأذلنا تحت ذلك يوم لا ذل إلا ذلك وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه واجمع بيننا وبين حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في دار النعيم وادخلنا من عبادك الصالحين المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين وكرمك يا أكرم الأكرمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.